Mak, udah main ngisap-ngisap darah orang dia sekarang. Hah? Nampak kali muridnya si Sumanto. Hah? Kau berguru sama si Sumanto, iya? Suka aku tanya dulu sama kalian, orang kayak gini, cocoknya dikasih hukuman apa? Yang pertama, ya, laporkan dia ke polisi. Yang kedua, ya, buang dia ke benua Antartika. Atau yang ketiga, pilihannya, dinikahin. Hah? Jangan lupa. Iki jane makne sapa to ki? Mbok tolong dikandani to Caca ya sing duwe mak iki to. Jak mulih ngono lho. Iki mbok sopo iki. Setiap Roy Suryo CS ada aksi apa-apa, pasti ada mbok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang sesuatu yang menurut saya di luar Nurul ya, dan ini sudah menurut saya bagian dari pengancaman ya, yang terjadi dalam demo seupil manusia koplak di depan gedung DPR kemarin. Kemarin kita hanya fokus ya dengan bacotan si Dewa Panci yang seperti kerasukan jin ya toh. Yang pakai baju putih, celana hitam seperti orang yang sedang magang. Ternyata dalam demo yang sama tersebut teman-teman ya, ada seorang wanita yang mengaku dari Solo gitu ya, yang menamai dirinya sebagai Uri Baret ya, yang menyatakan bahwa darah dan leher Jokowi itu halal. Waduh. Ini sudah sangat horor sekali menurut saya. Dan saya berharap aparat tidak tinggal diam karena ini sudah masuk kategori pengancaman loh ya. Yaitu pengancaman mantan presiden. Kok bisa-bisanya darah dan leher Jokowi dianggap halal? Iya toh? Hah? Setahu saya yang menghalalkan itu hanya Sumanto. Tahu ya Sumanto ya, manusia kanibal itu loh. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Demokrasi. Saya dari Solo sebetulnya malu mempunyai tetangga seorang Jokowi. Dan itu merusak dan menyobek-nyobek hati kami sebagai anak bangsa. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Mak, udah main ngisap-ngisap darah orang dia sekarang. Hah? Nampak kali muridnya si Sumanto. Hah? Kau berguru sama si Sumanto, iya? Begitu banyak guru yang mau kau ikuti, harus si Sumanto gurumu. Satu-satunya orang Indonesia yang mau ngisap darah orang cuma si Sumanto. Jangankan ngisap darah, cemilannya daging manusia. Gak bisa kau berguru sama yang lain gitu. Lagian Sumanto juga udah tobat. Gak tahu perkembangan dia. Udah keluar dari penjara biar tahu kau. Ngisap-ngisap darah. Orang sekarang ngisap anggaran, kau ngisap darah.
Kampungan kau. Zaman sekarang orang nggak ada lagi ngisap darah, yang ada ngisap anggaran. Halal darah dan lehernya Jokowi. Enak kali kau ngomong kayak gitu, kau kalah apa? Ya, apa namanya kalau bukan Dracula? Yang ngisap darah dari leher itu Dracula kan? Ada pernah kalian lihat Dracula ngisap darah dari pantat? Dari leher kan? Kalau ngisap darah dari leher siapa? Dracula. Leher dan leher itu halal bagi Dracula. Gak ada manusia ngisap darah, gak ada. Gak ada, cuman 2 darah manusia itu halal. Yang satu sama nyamuk, yang kedua Dracula. Saya malu sebagai orang Solo bertetangga dengan Jokowi. Jangankan kau, kalau kayak gitu ya modelmu, Bapak Jokowi pun juga ngiri bertetangga sama kau. Siapa tetangga kita? Ditanya sama pas Pak Presiden, yang ngisap darah itu ya? Iya Pak Presiden, besok kita pindah dari sini. Bayangkan kalian, ya coba, ya sampai saat ini ya ada pernah dibenarkan ya menghalalkan darah dan juga leher orang, ya selain daripada dia itu adalah teroris. Cuman ISIS, teroris dan juga kelompok-kelompok radikal lainnya yang hanya menghalalkan darah orang lain. Jadi udah tahu kami kau dari mana ya? Iya. Sekarang begini, jujur aja gue bilang orang kayak gini perlu dilaporkan ke polisi nih. Sekarang aku tanya dulu sama kalian, orang kayak gini, ya orang kayak gini, cocoknya dikasih hukuman apa? Yang pertama, ya laporkan dia ke polisi. Yang kedua, ya buang dia ke benua Antartika. Atau yang ketiga, pilihannya dinikahin. Kira-kira apa yang cocok? Coba tolong dulu di komentar, tulis dulu di komentar ya, apa yang cocok hukuman samanya ini? A. Lapor polisi. B. Buang ke benua Antartika. Yang C. Dinikahin. Nggak ada jawaban D, pun ada D. Sama jawabannya dengan yang C. Jujur aja gue bilang, sampai sekarang aku nggak tahu ya dia itu punya suami atau enggak. Orang kayak gini perlu dilaporkan ke polisi nih. Sekarang aku tanya dulu sama kalian, orang kayak gini, ya orang kayak gini, cocoknya dikasih hukuman apa? Yang pertama, ya laporkan dia ke polisi. Yang kedua, ya buang dia ke benua Antartika. Atau yang ketiga, pilihannya dinikahin. Kira-kira apa yang cocok? Coba tolong dulu di komentar, tulis dulu di komentar ya, apa yang cocok hukuman samanya ini? A. Lapor polisi. B. Buang ke benua Antartika. Yang C. Dinikahin. Nggak ada jawaban D, pun ada D. Sama jawabannya dengan yang C. Jujur aja gue bilang, sampai sekarang aku nggak tahu ya dia itu punya suami atau enggak. Bayangkan kalian kalau kelahi dia sama suaminya, ingat ya, leher dan darahmu halal itu sama aku. Mana berani laki-laki mendekati wanita kayak gini? Bayangkan kalian, sama seorang laki-laki, seorang presiden, 2 periode berani dia bilang kayak gitu, apalagi sama suaminya. Ini perlu ditindak ini. Gak setuju. Kita bisa, ya kita bisa menyampaikan pendapat, kita bisa marah-marah, kita bisa ngamuk-ngamuk, ya. Tapi jangan pernah ada seperti ini. Ini ancaman. Ini ancaman pembunuhan ini. Hati-hati. Hati-hati. Dengar kau Wuri, ya aku bikin kau viral kau. Kita viralkan ini, ya supaya apa? Supaya ada relawan dan juga tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo angkat ini orang, ya. Ini nggak bisa dibiarkan. Karena apa? Ya. Sekarang Bapak Joko Widodo digitukan, nanti Bapak Prabowo digitukan. Aku bukan menghasut. Jadi ini model mulutnya yang kayak gini, ya. Kelompoknya Rosudo itu modelnya seperti ini. Gitu loh. Ya, coba bayangkan. Bukan hanya dimaksulkan anaknya, bapaknya pun juga leher dan darahnya dihalalkan. Aduh, Rustam Effendi, inilah acara ulang tahun yang kau bilang itu ya.
kalau gaya kemarin mau bikin acara ulang tahun lebih mewah daripada acara yang dibikin YouTuber-YouTuber Nusantara. Banyak kali gayamu kalah apa lapet. Cuman ngumpulnya kalian di depan gedung DPR. Kayak gitu siapa yang nggak bisa? Kalau cuman kayak gitu siapa yang nggak bisa? Banyak kali Rustam Effendi minuk kemarin itu. Kita buktikan kita tidak punya bohong. Cuman YouTuber Jokowi aja bikin acara kemarin mewah, kita akan bikin yang lebih mewah lagi. Pret, serot. Penutupnya ya, pret serot katanya. Iya, saya mau mengomentari apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak di bagian depan tadi ya. Kira-kira orang macam kayak gini ini diapakan gitu ya, dihukum dengan cara apa gitu. Nah, Opung Parbelak terakhir itu memberikan opsi yang menurut saya bikin ngakak gitu loh, bikin dunia ini menjadi gelap gitu. Apa bang? Menikahinya. Jokowi aja dihalalkan darah dan lehernya, apalagi suaminya. Aduh, kira-kira ada nggak teman-teman yang mau ya menikahi si Baret dari Solo ini ya kan? Siap-siap aja nanti. Dan seperti yang disampaikan Opung ya, mendengar pernyataan Muri Baret itu Sumanto Dracula itu jadi minder. Aduh, ngeri. Lanjut. Iki jane makne sapa to ki? Mbok tolong dikandani to Caca ya sing duwe mak iki to. Jak mulih ngono lho. Bolak-balik kok menuntut Pak Jokowi tunjukkan ijazahnya. Ya ampun Gusti, tobat. Tobat banget ya. Ijazah iki jeneng tangane penyidik ya, masih dijadikan berkas barang bukti. Ngono lho, Mak. Ki sing anak iki nganu ora sih ya? Kok dijarke kluyuran lho panas-panasan. Wis mak marano gawean popi mending aku nek dadi kowe ya mak wis aku leyeh-leyeh turune ngomah ya, ha? Ngopo panas-panasan. Tolong dikandani cah iki makmu ki ya, Cah, ha? Tolong ya Cah, makmu ini dikandani ya Cah. Artinya kurang lebih adalah tolong ya ibumu ini dikasih tahu ya bro ya gitulah kurang lebih seperti itu. Aduh, emangnya itu setahu saya itu Umi siapa? Upi Labu, Upi apa? Upi Abu. Itu seingat saya mama yang tadi itu ya kan, nggak usah lah saya body shaming gitu ya karena kita sudah sama-sama ngelihat. Aduh, si Upi Abu itu ya kan, itu kalau nggak salah astronot termuda dari ya itu mungkin cita-citanya dulu jadi astronot, kenapa ditolak? Nggak tahu ya, lanjut. Iki mbok sopo iki. Setiap Roy Suryo CS ada aksi apa-apa, pasti ada mbok ini. Aduh, di mana ada aksi Roy Suryo CS, pasti ada mbok ini. Ya mbok ya tolong ini mbok sopo iki. Tolong bawa pulang. Bang, jangan ketawa doang, ngomong dong, ya kan? Saya tungguin dari depan cuma ketawa aja. Akhirnya ketawanya nular.
Tukang pukul. Tukang pukul Dewa Panci katanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kami yang menertawakan makhluk-makhluk ciptaanmu. Astagfirullahaladzim. Udahlah ya, lanjut aja ya daripada kita gibahin orang. Lanjut. Teman-teman, kapal yang ditumpangi oleh Jokowi dan keluarganya, serta kroni-kroninya, kini sudah mulai bocor. Walaupun belum karam, belum tenggelam. Hei, Profesor, otakmu mungkin yang sudah bocor dan sebentar lagi mau tenggelam, mau karam, ya. Dengarkan baik-baik ya. Kau itu salah milih teman, salah pergaulan kau itu, Profesor, ya. Oke, salam waras. Ini saya ngelihat ya, orang ini ya mungkin saja memang benar-benar gelarnya profesor ya, tetapi perlu saya jelaskan kepada teman-teman semuanya ya. Tidak selalu orang yang berpendidikan tinggi, bergelar doktor ya kan, M.Hum biasanya ya, S2, kemudian doktor, S3, kemudian profesor ya. Profesor itu apa Bang? S4? Enggak. Profesor itu kalau orang tersebut melakukan penelitian ya, dan penelitian tersebut belum pernah dilakukan oleh orang lain dan dianggap bermanfaat bagi masyarakat, maka dia diberi gelar profesor. Jadi profesor itu enggak ada sekolahnya. S3 itu hanya doktor ya. Nah ini kan katanya profesor ya. Nah saya ragu gitu loh, bahwa yang bersangkutan ini secara intelektual itu di atas rata-rata. Saya curiganya dia ini bergelar doktor bahkan sampai profesor itu bukan karena intelektualnya, tapi karena memang punya duit untuk bayar kuliah. Ah, kalau punya duit bayar kuliah dipastikan lah ya kan kalian akan bergelar pendidikan tinggi, S3, S4 gitu kan. Perkara otaknya ketinggalan di belakang ya itu urusan lain ya toh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.